Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari Matematika Dasar Exercise 1. Yang pertama, di sini ada Exercise 1 nomor 14. Cara menjawabnya adalah, di sini kan sudah sama-sama L. Lalu kita lihat pangkatnya. Karena di sini ada dikali, berarti L pangkatnya kita tambahkan. Jadi kita tulis L, lalu pangkatnya 5 ditambah 6. Nah, bawahnya kita per, terus L pangkat 2 dikali L pangkat 7. Ini juga sama. Pangkatnya yang kita tambahkan 2 pangkat L pangkat 2 ditambah 7. Kita tulis hasilnya 5 tambah 6 itu hasilnya kan 11. Lalu per L pangkat 2 tambah 7 hasilnya adalah 9. Setelahnya, per di sini kan artinya pembagian ya. Jadi, kalau ada pembagian, pangkatnya bisa kita kurangi saja. Jadi, L sama dengan 11 dikurangi 9. Hasilnya, L sama dengan 2. Ini hasilnya. Selanjutnya, exercise 2 nomor 35. Di sini, kita akan menyederhanakannya. Ada M pangkat 2N kali negatif MN kali M kali 5M pangkat 2N pangkat 2. Oke, pertama kita kalikan dulu ini dengan ini. Jadi di sini M. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya. Di sini itu positif. Sedangkan di sini negatif. Jadi hasilnya sudah pasti negatif. Karena positif kali negatif, hasilnya negatif. Selanjutnya, karena di sini dikali, berarti pangkatnya ditambah. M pangkat 2 ditambah, di sini ada M, dia tidak memiliki pangkat, berarti pangkatnya 1. Jadi, 2 ditambah 1, hasilnya M pangkat 3. Selanjutnya N. N dikali dengan N. Jadi, N pangkat 1, ini ada pangkatnya sebenarnya 1, ini juga ada 1. Kita tambahkan saja, 1 tambah 1, jadi N pangkat 2. Selanjutnya kita sudah selesai di sini. Ini kita tulis ulang dulu si 5M kuadrat. N kuadrat. Sebentar. N-nya, gini. Nah, baru kita kalikan mereka. Di sini negatif, sedangkan si bagian ini yang ada 5-nya positif. Kalau negatif dikali positif, sudah pasti hasilnya negatif. Oke, selanjutnya, bagian sini itu tidak memiliki koefisien. Kalau sesuatu tidak ada koefisiennya, berarti sebenarnya dia koefisiennya 1. Sedangkan di bagian sini, koefisiennya adalah 5. Jadi kita bisa kalikan, 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Selanjutnya, M pangkat 3 dikali M pangkat 2. Seperti biasa, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi M pangkat 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Sekarang yang N-nya, kita lihat di sini N pangkat 2 dikali N pangkat 2. Berarti kita jumlahkan saja. 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Selanjutnya, exercise 3 nomor 31. Di sini, kita disuruh untuk memfaktorkan. Untuk memfaktorkan itu kita sediakan dulu kurung. Ada 2 seperti ini. Selanjutnya, kita fokus ke bagian yang depan dengan bagian yang belakang. Oke, kita fokus dulu ke bagian depan. Di sini di depan itu ada koefisiennya 6. Karena dia punya koefisien, berarti kita harus cari angka yang ketika dikalikan hasilnya itu 6. Di sini misalnya ada 3 dikali 2. Jadi kita naruhnya seperti ini. 3, 2. 3 dikali 2 hasilnya kan 6. Selanjutnya kita lihat X-nya. X-nya pangkat 2, berarti di sini punya X. Di sini juga punya X. Gitu. Selanjutnya, kita fokus ke bagian belakangnya, 35. Kira-kira angka berapa yang ketika dikalikan hasilnya 35?
Misalnya di sini saya tulis 7 dengan 5. Oke, selesai. Lalu bagaimana untuk bentuk penjumlahan atau pengurangannya? Sebenarnya kita bisa lihat kalau awalnya penjumlahan, biasanya di sininya adalah pengurangan. Lalu yang akhirnya pengurangan, biasanya di sini hasilnya adalah penjumlahan. Seperti itu. Tapi, kita bisa buktikan dulu nih, benar atau tidak jawabannya. Caranya, kita kalikan 3 kali 2x, 3x kali 2x hasilnya adalah 6x kuadrat. 3x dikali positif 5, hasilnya adalah positif 15x. Selanjutnya, negatif 7 dikali 2x, berarti hasilnya adalah negatif 14x. Lalu, negatif 7 dikali dengan positif 5, hasilnya adalah negatif 35. Ada yang sejenis, kita jumlahkan dulu. Di sini ada 15x dengan negatif 14x. Jadi kita tulis dulu. Di sini 6x kuadrat. Lalu kita jumlahkan 15x dikurangi 14x. Sisanya tinggal 1x. Atau kita bisa tulis x saja. Dikurangi 35. Nah, berarti terbukti di sini. Pefaktorannya adalah yang ini. Selanjutnya, exercise 4, nomor 1. Di sini kita disuruh untuk menyederhanakan. Kita bisa lihat bagian atasnya sudah X, X, dan X. Bagian bawahnya 3, 4, 5, jumlah operasinya adalah penjumlahan. Berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Di sini, kita cari kelipatan antara 3, 4, dan 5. Kita cari KPK-nya. Ternyata mereka ketemu di angka 60. Lalu, kita tinggal bagi 60 bagi 3 itu hasilnya berapa? 4. Bukan 4 ya. Sebentar. Untuk sederhananya, kita bisa jumlahkan satu persatu dulu, agar lebih mudah. Jadi, kita jumlahkan bagian ini dulu. Di sini, kelipatan 3 dan 4 itu adalah 12. Berarti di sini ada 4x ditambah 3x. Kenapa bisa 4x ditambah 3x? Kita kali 3 kali berapa biar hasilnya 12? 4. Kalau bawahnya dikali 4, maka atasnya pun dikali 4. Begitupun dengan yang ini. Ini dikali 3, yang atasnya juga dikali 3. Nah, selanjutnya baru kita jumlahkan dengan x ditambah 5. Sebelum dijumlahkan dengan x ditambah 5, kita bisa selesaikan dulu yang ini. Jadi 4x tambah 3x hasilnya adalah 7x per 12. Sama dengan, sebentar, salah. Kita tambahkan dulu ya. Ditambah x ditambah x per 5. Baru kita cari hasilnya. Kita samakan lagi bagian ininya. Kira-kira mereka akan ketemu di kelipatan berapa? Yaitu 60. Jadi yang ini dikali dengan 5, yang bagian ini dikali dengan 12. Kalau bawahnya dikali, maka atasnya pun dikali dengan angka yang sama. Jadi 7x kali 5 hasilnya adalah 35x. Ditambah 12 kali x itu kan 12x. Baru kita jumlahkan. 35 tambah 12 adalah 47x per 60. Seperti itu. Ini hasilnya.